Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang akibat pemasaran internasional. Dan di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Devi Putri Yunitasari, lalu yang kedua ada Hanim Ricayati, dan yang terakhir Mira Nirmala. Globalisasi. Globalisasi merupakan pengintegrasian internasional individu dengan jaringan-jaringan informasi serta institusi ekonomi secara politik yang terjadi secara cepat yang mendalam pada informasi serta institusi ekonomi, sosial dan politik yang terjadi secara cepat dan mendalam pada takaran yang belum pernah dialami selama sejarah dunia sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, globalisasi sendiri menunjukkan peningkatannya terhadap integrasi atas ekonomi-ekonomi nasional yang menuju ke pasaran-pasaran internasional yang semakin luas dan integratif. Globalisasi sendiri dapat didefinisikan sebagai semua proses yang merujuk pada penyatuan seluruh warga dunia menjadi sebuah kelompok masyarakat global, di mana yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain dan mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan koeksistensi dengan menyingkirkan batasan-batasan geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat. Globalisasi sendiri menunjukkan adanya perubahan, baik perubahan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, maupun yang lain. Karena sesungguhnya kepopuleran globalisasi tidak dibarengi dengan kesadaran akan adanya bahaya yang terkandung dalam gagasan globalisasi tersebut. Namun, yang pada hakikatnya adalah bentuk dari perkembangan kapitalisme. Nah, berikut terdapat beberapa gejala globalisasi yang terjadi pada ekonomi, yaitu yang pertama kegiatan finansial, lalu yang kedua produksi, lalu yang ketiga investasi. Globalisasi ekonomi, yaitu perdagangan yang kelak berpengaruh pada hubungan antar bangsa dan berhubungan antar individu dalam segala aspek kehidupan. Hubungan antar bangsa menjadi lebih saling tergantung, yang bahkan menjadi ekonomi dunia menjadi satu, sehingga seolah-olah batas antar negara dalam kegiatan perdagangan bisnis tidak ada lagi. Globalisasi ditandai dengan yang pertama, makin menipisnya batas-batas investasi, atau yang kedua, batas secara nasional, dan yang terakhir regional ataupun internasional. Hal-hal yang disebabkan oleh globalisasi. Yang pertama, komunikasi dan transportasi yang semakin canggih. Yang kedua, lalu lintas devisa yang semakin bebas. Yang ketiga, ekonomi negara yang makin terbuka, penggunaan keunggulan secara komparatif dan keunggulan kompetitif tiap-tiap negara. Dan yang keempat, metode produksi dan perakitan dengan organisasi semakin efisien. Yang kelima, semakin pesatnya perkembangan perusahaan. Dan yang terakhir, multinasional MNC dihamper segala penjuru dunia. Steiner menjelaskan bahwa ada 3 faktor yang mendorong terjadinya perubahan global. Yang pertama, produk nasional kotor atau GNP tumbuh dan meningkat dengan cepat, terutama di negara maju. Yang kedua, revolusi dalam teknologi dan komunikasi. Dan yang terakhir, kekuatan-kekuatan yang mempermudah munculnya perusahaan besar berskala global. Ekonomi politik dunia, aktivitas produksi perdagangan dan investasi global terpusat dalam dan di antara trial regionis, yakni Amerika Utara, Asia Timur, dan Eropa Barat. Sementara kawasan lainnya tetap saja terbelakang, bahkan cenderung semakin termarginalisasi dari proses penciptaan kemakmuran. Trial regionis inilah yang sekarang telah mendominasi arus keuangan global. Dampak utama yang muncul akibat globalisasi ekonomi adalah bagaimana mengatur ekonomi global itu sendiri. Yang pertama, kesulitan utama adalah bagaimana menyusun pola kebijakan nasional dan internasional yang efektif dan terintegrasi guna menghadapi kekuatan-kekuatan pasar global. Yang kedua, ketergantungan sistematik antar negara dan pasar sama sekali tidak harus berarti akan tercipta di mana saja untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Yang ketiga, dampak ketiga adalah melemahkan posisi tawaran politik dan ekonomi serikat buruh. Dan yang terakhir, dampak globalisasi yang terakhir dan tidak dapat terelakkan bahwa secara umum
keprihatinan terhadap perkembangan ekonomi dunia antara lain. Yang pertama, bahwa ruang gerak dan campur tangan pemerintah nasional semakin berkurang karena diperlemah oleh kekuatan perusahaan multinasional dan para pemilik modal. Yang kedua, kekuatan tidak lagi menjadi monopoli negara, tetapi berpindah dan tumbuh semakin kuat pada MNC. Dan yang terakhir, sehingga diperlukan pemikiran alternatif untuk menciptakan tatanan ekonomi yang sehat, tinjauan dengan apa yang telah dicapai oleh China. Dampak positif dari globalisasi ekonomi diantaranya yang pertama, memperlancar arus transportasi dan komunikasi. Yang kedua, memberikan akses dan alih pengetahuan. Yang ketiga, memperpanjang usia harapan hidup. Yang keempat, melayani masyarakat lebih baik lagi. Dan yang terakhir, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Dampak negatif dari globalisasi ekonomi diantaranya pertama, memperburuk neraca pembayaran. Yang kedua, sektor keuangan semakin tidak stabil. Dan yang ketiga, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang, di mana ketika poin pertama terjadi, maka poin kedua dan poin ketiga akan otomatis terjadi. Globalisasi juga dipandang sebagai salah satu pendorong lahirnya lembaga atau badan yang memberikan banyak bantuan modal. Di antaranya seperti World Bank dan IMF, kemudian lembaga yang merupakan wadah pasar bebas, WTO atau World Trade Organization, kemudian institusi intergovernmental untuk bantuan perdamaian yaitu PBB atau United Nations, kemudian di sektor perburuan ada ILO, di pendidikan ada UNICEF, kesehatan ada WHO, dan lembaga bantuan sosial, yakni di sini ada Palang Merah Internasional. Permasalahan negara sedang berkembang pada bidang ekonomi secara garis besar dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama ada standar hidup rendah, yang kedua ada tingkat produktivitas yang rendah, tingkat kematian yang besar, kasar, kemudian ketergantungan pendapatan yang sangatlah besar, kemudian pasar yang tidak sempurna dan terbatasnya informasi yang tersedia. Kebanyakan negara berkembang tidak memiliki perangkat hukum legal dan atau institusional. Kalaupun ada, itu pun masih sangat lemah. Jadi legalnya masih sangat rendah. Kemudian yang terakhir ada dominasi, ketergantungan dan kerapuhan yang parah pada hampir semua aspek hubungan internasional. Dampak globalisasi ekonomi terhadap Indonesia sendiri, sejak tahun 1993, OECD sudah memberikan sinyal Indonesia akan dirugikan dengan berlakunya liberalisasi perdagangan internasional. Akhirnya yang terjadi adalah ramalan tersebut terbukti, yakni Indonesia justru menghadapi persaingan baru dari negara-negara maju yang mampu menghasilkan produk kualitas baik dan harganya bersaing. Sedangkan produk Indonesia sulit masuk ke pasar negara maju karena dihambat dengan pencabutan fasilitas kemudahan ekspor yang bernama generalized. Langkah yang terencana untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya yaitu pemerintah perlu meletakkan kerangka kebijakan untuk memungkinkan pergerakan sumber daya ke arah sektor-sektor yang mempunyai prospek yang cerah. Kemudian yang kedua, mengupayakan agar perubahan-perubahan yang terjadi berlangsung secara bertahap, sehingga memberi waktu bagi pelaku ekonomi yang bergerak di industri yang tidak kompetitif beralih ke industri yang lebih kompetitif. Jadi seperti langkah-langkah penyesuaian. Yang ketiga, mempersiapkan SDM agar dapat memanfaatkan peluang yang terbuka. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.